Itu ya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita mengenai migrasi ya, lanjutan dari minggu lalu, gitu. Minggu lalu kita udah bicara apa itu migrasi, gitu loh. Terus ukuran-ukuran migrasi, indikator, gitu ya, angkanya, dari angka itu kita mencoba menganalisis gitu, ya, kira-kira seperti apa gitu. Ada beberapa indikator yang sudah diketahui, nah coba tolong itu dipahami gitu ya. Nah, setelah kita bicara mengenai definisi atau konsep migrasi sekarang, terus juga angka-angkanya, nah sekarang selanjutnya kita di dalam menganalisis ingin melengkapi dari data yang kita sudah miliki, yaitu dengan mencari tahu mengapa mereka melakukan migrasi. Terus siapa saja mereka yang melakukan migrasi atau mobilitas penduduk secara horizontal atau secara geografis gitu ya. Nah, ada beberapa teori yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya teorinya banyak ya, tapi saya hanya membahas dua teori mengenai migrasi, yaitu tiga ya, dari siapa, Everett Esley, Ravenstein, sama Richmond. Nah itu materinya sudah saya sampaikan kepada Nisrina. Mudah-mudahan Nisrina udah mau share-nya kepada teman-teman yang lain. Ya Nis, sudah di-share belum Nisrina? Sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih Nisrina. Ya, gitu. Oke, kita lanjut saja. Izinkan saya share PowerPoint. Nis, Ruth, sudah kelihatan PowerPoint saya? Sudah Pak. Sudah. Apa yang kamu lihat, Nis? Faktor tempat atau daerah asal dan tempat daerah. Manggil Nisrina jadi Nis ya, bukannya Rina, Rin, gitu, atau Na, atau Nats, atau Jeli. Yang mana? Nis saja Pak. Nazli. Nis saja. Ya. Oh, Nis, nggak apa-apa ya, Nis, gitu kan. Kalau si Erza, Erza atau Les? Bebas, Pak. Oh, bebas. Yeah. Kalau Ruth udah jelas itu Ruth, gitu kan. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bagan yang menunjukkan pemikirannya Everett Esley mengenai migrasi. Nah, Everett Esley menuangkan pemikirannya mengenai migrasi pada tahun 1966 gitu. Nah, waktu tahun 1966 itu coba tolong perhatikan kondisinya karena itu berbeda sekali dengan kondisi sekarang. Jadi kalau ada nanti statement atau pemikirannya yang kurang cocok dengan sekarang, atau coba kalian mulai memahami dan mulai maklumi gitu dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Tapi pada substansinya mungkin sama gitu ya. Nah, pada tahun 1966 ketika itu Nisrina sudah SMP ya. SMP kelas 2 ya Nisrina tahun 1966. Belum lahir Pak saya. Oh, belum lahir ya. Oh, kalau Erja mungkin udah SMA ya. Tahun 66 gitu ya. Enggak, Pak. Belum juga, Pak. Oh, belum Pak Joni juga. mungkin, Pak Joni. Oh iya, Pak Joni mungkin ya. Bisa jadi itu Pak Joni. Nah, jadi walaupun kalian belum ada ketika itu, tapi coba hayati perkembangan teknologi ya, gitu loh ya, hayati perkembangan teknologi. Nah, jadi menurut Everett Esley ada beberapa pokok yang harus diperhatikan ketika membahas migrasi. Yang pertama adalah tempat atau daerah asal. Gitu. Tempat atau daerah asal. Itu menurut Everett Esley harus diperhatikan. Dan juga tempat daerah tujuan. Nah, jadi kalau bicara tempat atau daerah, baik asal maupun tujuan, berarti itu mengenai wilayah. Ya, kalau kita bicara wilayah, seperti yang sudah pernah disinggung sebelum-sebelumnya, kalian harus belajar memahami keberadaan wilayah. Ya, wilayah administrasi, ya, karena dengan batas administrasi kita akan fokus ke satu wilayah tertentu. Batas administrasinya tergantung
apa yang menjadi lokus penelitian kita. Bisa desa, kelurahan, kabupaten, kota, provinsi maupun negara, ya seperti itu. Nah, untuk bisa memahami keberadaan wilayah, nah lihat apa saja yang ada di wilayah-wilayah itu, segala hal, ya segala hal. Nah, sehingga dengan demikian kalian bisa memahami. Dan karena ini mengarahkan kepada pendapat kalian, pendapat orang per orang, berarti ini sifatnya agak subjektif, gitu. Sifatnya agak subjektif, gitu. Misalnya di sini Everett Esley menguraikan ada keberadaan sesuatu di wilayah di mana kita berada atau tinggal dengan tanda positif atau memberikan aspek positif, tapi juga ada yang memberikan aspek negatif, tapi juga ada yang dikatakan netral atau tidak memberikan manfaat atau mungkin juga tidak memberikan dampak negatif kepada saya atau kepada kita. Seperti itu. Nah, jadi yang tadi subjektif belum tentu yang menurut saya positif bagi kalian negatif atau sebaliknya. Seperti itu. Jadi jangan ragu. Nah, jadi menurut Everett Esley di suatu wilayah tuh ada yang dianggap positif. Aspek positif, memberikan dampak positif, akibat positif. Artinya keberadaan sesuatu di daerah itu membuat saya merasa nyaman, merasa tenang, merasa tidak kekurangan gitu, sehingga saya enjoy tinggal di tempat itu, sehingga saya bisa menikmati, sehingga saya bisa merasa nyaman, aman, itu yang positif gitu ya. Sedangkan yang negatif sebaliknya, dengan keberadaan hal itu di tempat saya tinggal, saya merasa nggak tenang, merasa ketakutan, merasa nggak nyaman gitu kan, merasa kurang gitu loh, seperti itu, ya. Nah, kalau yang netral atau nol, tidak ada dampak positif maupun tidak ada dampak negatif bagi saya, seperti itu. Oh, jadi setiap di daerah seperti itu ya, ada aspek positif, ada aspek negatif gitu loh. Nah, kalau kita pikir-pikir secara logika benar juga ya pendapatnya si Everett Esley, karena secara yang kita tahu, mungkin kalian juga ya, memang di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kan ada kata-kata itu ya, nggak ada yang sempurna dalam kehidupan di dunia ini, gitu ya. Nah, berarti di mana kita berada pasti ada aspek positif, ada aspek negatif. Kalau tempat yang sempurna di mana? Nah, kalau menurut iman saya di sorga gitu. Tapi kebetulan saya belum pernah ke sorga gitu loh. Nah, kalau di sorga tuh baru tuh sempurna tuh, gitu ya. Tapi kalau di daerah atau di wilayah di mana kita berada di dunia ini, pasti ada saja yang kurangnya gitu loh. Selain juga positifnya yang membuat saya tetap bertahan, tetap tinggal misalnya di tempat tinggal saya sekarang. Seperti itu ya. Nah, demikian juga daerah tujuan gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang netral. Nah, biasanya kalau kita menelaah daerah asal gitu, kemudian seorang migran atau pelaku migrasi itu harus pergi meninggalkan daerah asalnya, berarti kita bicara faktor pendorong. Apa yang membuat si migran pergi meninggalkan daerah asalnya? Itu bisa lebih dari satu. Itu kalau banyak nanti dilihat mana yang paling dominan seperti itu. Demikian juga daerah tujuan gitu loh. Jadi si pelaku migrasi atau migran ini pergi meninggalkan daerah asalnya kemudian menuju ke satu tempat tertentu. Padahal daerah yang menjadi daerah tujuan itu bisa banyak, tapi kok dia memilih tempat tertentu gitu loh. Nah, dari semua daerah yang bisa menjadi daerah tujuan itu, dia memilih salah satu karena disitulah yang bagi si migran itu yang paling utama bisa memenuhi keinginan dia. Gitu.
Seperti itu, ya, dibandingkan daerah-daerah lain, gitu, ya. Nah, kemudian si migran ini harus melakukan mobilitas, pergerakan, sehingga dia bisa berpindah dari daerah asal menuju daerah tujuan dan menetap di daerah tujuan. Nah, untuk melakukan mobilitas itu, menurut Everett Easley ada penghalang antara. Nah, ini sifatnya dinamis, ada yang mudah, ada yang sulit. Baik mudah maupun sulit, semuanya itu harus dilalui oleh si pelaku migrasi, agar dia bisa move dari daerah asal menuju daerah tujuan. Itu harus diperhatikan juga. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor pribadi si migran. Itu loh. Bagaimana dia bisa tetap survive, baik power atau bekal yang dimiliki maupun skill yang sudah menjadi bagian dalam dirinya, sehingga dia bisa tetap survive di daerah tujuan. Nah, itu kira-kira teorinya si Everett Easley mengenai migrasi. Nah, untuk lebih konkretnya kita akan coba simulasi, ya. Nah, dalam hal ini saya minta misalnya si Nisrina jadi seorang migran, gitu ya. Nah, Nisrina sekarang berada di daerah asal, yaitu di Provinsi Sumatera Barat. Ya, Pak. Kabupaten Kota Padang. di Kota Padang. Kecamatan Lubuk Begalung. Lubuk Begalung. Lubuk Begalung. Desa atau kelurahan Parak Laweh. apa tuh? Parak Laweh. Parak. Ya, Parak. Parak Laweh. Parak Laweh. Wah, itu nama yang buat saya belum familiar. Tadi Lubuk ya? Iya, Pak. Lubuk. Begalung. Lubuk apa sih? Kayaknya ada lubuk pakam, ada lubuk macam-macam gitu ya. Lubuk artinya apa tuh? Ada kayaknya ada artinya sendiri tuh, lubuk. Nama Tahu nggak? kecamatan aja, Pak. Lubuk Begalung. Enggak, ada tuh. Ada lubuk pakam, lubuk maninjau gitu kan. Ada lubuk-lubuk gitu. Lubuk ada artinya tuh. Ayo yang nggak tahu ya nih Sina, tanya ya. Siap, Pak. Ntar saya teliti lagi. Lubuk gitu. Nah, sebelumnya saya tanya, Nisrina pernah ke Jakarta nggak? Pernah, Pak. Berapa kali? Saya lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Ya, Sampai Pak. berapa tahun tuh tinggal di Jakarta? Sampai tahun berapa ya? 2012. Berapa tahun? Berapa tahun? Kalau dari saya lahir 9 tahun. Oh, 9 tahun. Jadi SD ya? Ya, SMP SD. udah. Di Padang. SD di mana? Di mana tuh SD mana? Saya 2 kali pindah di Jakarta, Pak. Kapan saja? Di Jakarta Utara sama Jakarta Timur. Waktu SD aja tapi ya? Ya. SMP SMA di Padang ya? Ya, Pak. Tapi dari pengalaman SD di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Utara di Tanjung Priok ya? Iya, Pak. Tanjung Priok. Terus Jakarta Timur di mana? Otista? Di Duren Sawit. Oh, di Duren Sawit. Kira-kira sudah tahu ya bagaimana keberadaan Jakarta? Sudah, Pak. Insya Allah. Sudah ya? Oke. Jadi tahu Jakarta dia karena dia lahir dan besar sampai umur 9 tahun di Jakarta. Jadi udah cukup Nisrina saja kalau gitu. Nah, saya minta jawaban jujur dari Nisrina ya. Gitu. Nah, untuk yang sekarang ini, Nisrina berada di Parak Laweh gitu kan ya, Lubuk Begalung gitu ya. Nah, di tempat tinggal Nisrina sekarang ini pasti ada aspek positif, negatif. Nah, bisa nggak Nisrina cerita yang positif bagi Nisrina di Parak Laweh atau di Lubuk Begalung atau di Kota Padang apa ya?
Kalau positifnya nggak beda jauh sih Pak kalau sama Jakarta. Fasilitasnya lumayan. Positif jangan di compare dulu dengan Jakarta. Oke Pak, oke. Sehingga sekarang kamu tuh merasa enak tinggal di Paraklawe gitu loh. Lumayan Pak. Ya, apa yang positif? Positifnya di sini lumayan dekat sama pusat kota. Jadi kalau mau kemana-mana itu gampang, transportnya juga lengkap. Oh, jadi strategis ya tempat kamu Iya, tinggal itu strategis, terus mudah ke mana-mana ya, terus juga sarana transportasi memadai sehingga nggak sulit untuk melakukan mobilitas ya dalam iya Pak. rangka memenuhi kebutuhan tertentu atau ada kepentingan tertentu ya. Oke, ada lagi? Itu aja sih Pak yang kerasa. Karena Itu udah aja yang terasa ya. Jadi bagi Nisrina tuh karena dia berarti dia orangnya orang yang yang energik nih, orang yang suka bergerak nih, karena penekanannya hanya ke tadi sarana prasarana transportasi sehingga dia mobile gitu. Berarti dia suka jalan-jalan ini, suka traveling atau suka ke mall gitu ya. Di Padang ada mall ya? ada dong Pak. Oh, ada mall ya. Gitu. Seperti itu. Oke. Itu yang positif. Nah, nanti teman-teman yang lain tolong didiskusikan di kelompoknya gitu ya. Mungkin bisa dengan simulasi ke salah satu temannya apa yang positif. Jadi belajar menelaah wilayah ya. Gitu. Terus yang negatifnya apa? Kalau yang negatif yang saya lihat itu kayak untuk jalan-jalan ke pelosoknya itu masih belum sebagus yang di pusat kotanya gitu Pak. Apalagi kalau udah ke bagian wilayah saya ke belakangnya lagi itu udah jalannya masih jalan biasa, belum diaspal bagus. Emang kamu suka jalan ke dalam ke pelosok? Iya Pak, biasa explore sama teman kan Pak gitu. Biasa teman-teman, wah ini penguasa wilayah nih. Gitu. Jangan-jangan Nisrina preman di Paraklawe nih, jagoan Paraklawe nih. Jadi kalau ke Paraklawe atau ke Lubuk Begalung sebut nama Nisrina Najli. Wah, langsung deh mereka. Oh iya, saya tahu Pak, saya langsung dianterin ke tempatnya gitu ya. Sebut aja Pak, tahu kok sama saya. Oh gitu, wow, luar biasa gitu. Terus apa lagi yang negatif? Terus masih beberapa kayak brand-brand gitu masih belum boleh dimasukin ke Padang Pak. Apa contohnya? Contohnya kayak Alfamart sama Indomart itu nggak boleh masuk ke Padang. Oh gitu ya, Alfamart, Indomart, minimarket itu ya? Iya, jadi minimarket di sini punya brand sendiri gitu Pak. Jadi yang brand dari luar nggak boleh masuk. Nah itu nggak tahu tuh, perlu penelaahan tuh. Itu kenapa sampai seperti itu? Apakah aspek bisnis atau aspek lain? Nah, nggak tahu. Atau mungkin saya tahu kenapa sampai seperti itu. Katanya kalau misalkan brand yang dari luar itu masuk, brand lokal dari Padangnya sendiri itu nggak bakal laku gitu Pak. Soalnya orang lebih milih yang banyak ditemuin. Memang itu dampak ekonomis seperti itu gitu loh. Dampak ekonomis seperti itu. Kita juga pernah tuh kan ada perdagangan terbuka kan, perdagangan global gitu ya. Misalnya orang-orang luar negeri bisa leluasa di Indonesia gitu kan ya. Dulu kita sempat khawatir tuh, termasuk saya juga khawatir. Waduh, jangan-jangan nanti nih supir taksi orang Malaysia, orang Singapura gitu kan, supir-supir Transjakarta juga gitu kan ya. Karena pakai teknologi komputer kan gitu kan. Sekarang kan udah modern gitu ya. Tapi realitas sekarang wah enggak tuh gitu loh ya. Ternyata orang-orang asing yang bekerja belum sampai ke tahap itu gitu loh. Seperti tadi sempat khawatir juga gitu. Ya sudah itulah perkembangan zaman ya gitu. Itu. Nah, itu menurut si Nisrina. Nah, itu daerah asal ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kalau tidak pandemi COVID-19 kalian semua ada di Jakarta sekarang. Betul? Tapi karena pandemi COVID-19 akhirnya kalian nggak ada di Jakarta gitu loh. Karena
wabah ini membatasi ruang gerak gitu kan ya, sehingga proses pembelajaran pakai online atau pembelajaran jarak jauh. Nah sekarang asumsinya Nisrina ada di Jakarta, karena Nisrina harus pindah dari Kota Padang ke Jakarta untuk studi lanjut, kan gitu ya. Nah kebetulan Nisrina pernah di Jakarta, jadi dia tahu keadaan Jakarta, gitu loh. Nah jadi dari Nisrina saja kita minta pendapatnya. Nisrina, di Jakarta tuh apa yang positif bagi kamu? Karena saya orang yang suka nongkrong ya Pak ya, jadi di situ kan kafe banyak, jadi lebih kayak banyak gitu. Jadi gampang kalau mau shopping kayak mau nongkrong sama teman kayak. Waduh, enak juga nih. Sekali-sekali ngajak-ngajak saya dong minum kopi di kafe, nongkrong-nongkrong. Wes. Gitu. Waduh, tuh teman-teman tuh, si Nisrina tuh kebetulan suka nongkrong di kafe tuh, gitu kan. Gitu. Gak tahu stylenya seperti apa Nisrina kalau nongkrong tuh, gitu loh. Gitu. Jadi kebetulan di Jakarta kota metropolitan, jadi multiple choice mengenai hal itu. Gitu. Nah itu membuat Nisrina enjoy gitu loh. Kalau nongkrong tuh bisa ngobrol, bisa ketemu teman sambil minum kopi. Itu ya kira-kira sambil minum kopi gitu membuat dia merasa lega gitu loh. Itu yang positif bagi dia Tapi berkaitan dengan eh, pindahnya kamu dari Kota Padang ke Jakarta kan ada alasan utama. Yang utama apa bagi kamu berarti? Alasan Dalam saya balik ke Jakartanya Pak gitu. dalam konteks kita sekarang sedang studi, berarti alasan utamanya Untuk belajar. untuk belajar. Jadi yang positif di Jakarta, karena di Jakarta ada STIS gitu. Bisa langsung ke kampusnya. Ada STIS, makanya dia harus pindah ke Jakarta. Kenapa dia harus meninggalkan Kota Padang? Karena di Kota Padang tidak ada STIS. Kan gitu. Yang utama itu, ya kan? Yang utama. Walaupun tadi ada yang lain-lainnya ya, tapi harus kalian lihat prioritas utamanya seperti itu. Nah, berikutnya ada nggak yang negatif bagi kamu di Jakarta? Kalau yang negatif karena Jakarta ramai ya kan Pak. Jadi kemungkinan macetnya itu tinggi, terus kayak kriminal juga tinggi gitu. Menurut saya. Oke, nah menurut di sini satu kata aja yang saya tangkap dari yang dia katakan ini, ramai. Itu udah bisa berkembang kemana-mana analisisnya tuh kalau bicara ramai. Karena kalau bicara Jakarta ramai, berarti orangnya banyak, penduduknya banyak. Nah kalau udah penduduk banyak, wah itu dampaknya kemana-mana. Salah satunya apa? Orang banyak, penduduk banyak. Nah setiap orang perlu mobile, setiap orang perlu bergerak. Sehingga apa? Setiap orang perlu memiliki kendaraan. Kalau semua memiliki kendaraan, berarti di jalan banyak kendaraan. Nah, bagi yang tidak punya kendaraan, harus naik angkutan umum. Sehingga akibatnya apa? Di jalan kendaraan banyak, macet. Kalau kendaraan banyak, macet, setiap kendaraan mengeluarkan asap. Gitu loh. Karena jumlahnya banyak, asapnya banyak. Sehingga mengakibatkan polusi udara. Demikian juga polusi suara. Karena setiap kendaraan berbunyi ya, ada suaranya ya. Gitu loh. Terus karena juga banyak kendaraan, akhirnya apa? Dari waktu ke waktu, aktivitasnya banyak. Gitu, kegiatannya banyak. Gitu. Nah, kemudian karena orang banyak sedangkan fasilitas terbatas, termasuk lapangan kerja terbatas. Jadi nggak semua orang tertampung di lapangan pekerjaan. Jadi ada yang nganggur. Nah, kalau Nisrina tadi bicara nongkrong, ada orang yang nongkrong seperti Nisrina, dia sebenarnya mahasiswa. Gitu. Untuk mungkin bagi Nisrina selingan waktu nongkrong. Tapi nggak sedikit juga yang nongkrong itu mereka yang menganggur. Mereka yang nggak punya pekerjaan. Gitu.
Bagi Nisrina mungkin karena itu sekedar selingan, ngobrol-ngobrol, agak lega, agak fresh, selesai, pulang. Udah, nggak ada masalah. Tapi bagi orang lain mungkin lain lagi ceritanya, apalagi bagi pengangguran. Dia mungkin sambil melihat orang-orang tertentu, gitu ya, atau melihat keadaan-keadaan tertentu. Pada dasarnya ada niat untuk melakukan tindak kejahatan. Itu. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau karena kondisinya seperti itu, ya di Jakarta crowded gitu. Jadi tolong nanti kalau ke Jakarta hati-hati. Seperti itu. Nah, itu antara lain analisis wilayah, ya. Bagaimana kita bisa mendengar dari Nisrina plus minusnya Kota Padang, demikian juga plus minusnya Kota Jakarta. Nah, kemudian sini harus pindah nih, harus mobile dari Padang ke Jakarta. Nah, karena Padang di tepi pantai, Nisrina pergi aja ke pantai, terus berenang ke Jakarta, sampai di Tanjung Priok, baru ke Jatinegara. Gitu ya, Nisrina? Enggak berenang tadi, Pak. Hah? Kok bilang berenang tadi? Iya, berenang. Di Kota Padang kan di tepi pantai itu. Enggak lah, Pak. Saya pakai mobil aja deh. Oh, pakai mobil aja. Ternyata untuk dia move dari Padang ke Jakarta harus menggunakan mobil tadi, sarana transportasi. Mobil umum atau mobil pribadi diantar papa mama misalnya. Gitu. Nah, baik umum ataupun pribadi perlu biaya. Gitu ya, perlu biaya. Nah, oleh karena itu kita fokus ke penghalang antara ini. Jadi di sini harus mempunyai sejumlah uang tertentu agar bisa menggunakan kendaraan mobil tadi melalui darat pergi dari Padang ke Jakarta. Itu juga karena di awal pasti biasanya diantar sama papa mama. Berarti biayanya bertambah. Terus di sana juga kalau kebetulan ada tempat tinggal atau keluarga bisa di situ. Terus biasanya orang tua harus jelas dulu keberadaan si Nisrina atau putri ini, dia kos di mana. Terus nanti dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa untuk makan, minum, cuci pakaian. Terus dari tempat kos ke kampus, berapa lama jalannya seperti apa, lewat mana, aman apa enggak, apakah sini-sini nyaman enggak. Terus dalam sehari-harinya bisa enggak sini-sini belajar dengan tekun, dengan fasilitas yang tersedia. Kalau orang tua sudah bisa memastikan itu semua, barulah orang tua mau pergi pulang gitu ya, melepaskan putra atau putrinya di perantauan untuk studi lanjut. Nah, untuk itu perlu biaya, ya kan? Biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu harus ada sejumlah uang. Nah, ini harus bisa ditangani ini, harus bisa ditangani. Itu. Nah, selanjutnya si Nisrina studi lanjut di STIS. Nah, bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia punya power, bagaimana dia punya bekal, bagaimana dia punya skill. Nah, itu faktor individu. Gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira mengenai teori migrasinya Everett Ashley, ya. Sampai sini ada yang mau kalian tanyakan? Nanti didiskusikan lagi secara mendalam bersama teman-teman sekelompoknya. Ya. Kemudian perhatikan juga provinsi yang menjadi lokus penelitian kalian. Kira-kira menurut teori Everett Ashley, ya, para migran yang ada di sana, apa faktor pendorong, faktor penarik bagi mereka? Terus bagaimana mereka bisa melalui penghalang antara itu? Terus bagaimana keadaan si migran itu sendiri, gitu loh, sehingga dia tetap survive di daerah tujuan. Gitu, ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke teorinya Ravenstein?
Nggak ada? Kalau gitu saya lanjut ke teorinya Ravenstein. Kelihatan nih Serina? Kelihatan, Pak. Apa? 7 kaidah mobilitas. Oke. Nah, jadi seperti yang pernah kita singgung juga ketika kita belajar angka migrasi berdasarkan data SPD Indonesia kemarin, gitu ya. Nah, jadi ternyata mereka yang melakukan migrasi itu mereka yang tinggalnya tidak jauh gitu loh, tidak jauh, ya, gitu. Masih kelihatan, oh iya ya nggak jauh gitu. Tapi mungkin sekarang sudah mulai bergeser, yang jauh juga sudah mulai ada, gitu loh. Walaupun masih didominasi oleh mereka yang tinggalnya tidak jauh atau dekat. Kenapa aku bisa bergeser dari yang jauh pun mulai muncul, mulai ada dalam jumlah yang tidak sedikit. Yaitu karena sarana transportasi yang semakin memadai. Di Indonesia sekarang di 34 provinsi sudah ada tuh bandara. Ya, sudah ada. Jadi jangan dipikir tiba-tiba ada. Enggak, beberapa tahun sebelumnya tuh masih ada provinsi yang belum ada bandara. Tapi kalau sekarang sudah ada. Bahkan sekarang sudah ada satu provinsi bandaranya lebih dari satu, gitu, ya. Misalnya di Kalimantan Timur tuh ada Samarinda, ada Balikpapan, gitu loh, punya bandara masing-masing tuh. Seperti itu, lebih dari satu bandara di satu provinsi itu. Sehingga mobilitas penduduk antar provinsi di Indonesia cukup tinggi, gitu. Dengan fasilitas pesawat, lama perjalanan singkat. Sehingga tidak masalah lagi kalau mau pergi ke tempat jauh. Gitu. Dulu mau ke tempat jauh berpikir nanti kalau ada apa-apa gimana pulangnya, kan gitu kan. Selain sarananya juga waktunya, lamanya perjalanan. Kalau sekarang kalau naik pesawat hitungnya setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu, seperti itu. Ya. Nah, terus yang melakukan mobilitas biasanya orang kota gitu loh, orang desa pergi ke kota, biasanya seperti itu. Karena kita pada prinsipnya orang ingin hidup yang lebih baik gitu loh. Nah, kalau melihat keadaan ternyata beda antara desa dan kota. Gitu. Kota dianggap lebih baik karena memang pusat kemajuan itu awalnya di kota. Gitu. Kalau dulu tuh beda banget antara desa dan kota. Nanti tolong dipelajari apa yang disebut desa, apa yang disebut dengan kota gitu loh. Ya. Nah biasanya kalau desa tuh daerah produksi gitu. Kalau daerah produksi nggak lepas dari agraria. Kalau kota tuh biasanya ke jasa gitu loh ya, atau pasar gitu. Jadi di Jakarta, di kota biasanya lebih ramai gitu, lebih banyak fasilitas yang tersedia sehingga orang cenderung bergerak dari desa ke kota. Dan sekarang sudah mulai bergeser. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai mengarah ke kota. Jadi semua wilayah sekarang sudah mulai menuju kota, menjadi kota, gitu, menjadi kota karena perkembangan, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau ada seorang yang bisa bergerak dari daerah asal ke daerah tujuan, gitu, biasanya nanti dia akan kembali lagi ke rumahnya, ke daerah asalnya, memberitahu cerita-cerita bagaimana di daerah rantau, di daerah tujuan, gitu. Sehingga akhirnya membuat atau menstimulan yang lain-lainnya tuh teman-temannya atau saudara atau keluarga kerabatnya ingin juga seperti dia, gitu loh. Sehingga jumlah yang yang ada di perantauan yang satu daerah asal menjadi cukup banyak. Nah, dengan demikian terjadilah arus balik gitu kan. Gitu. Nah, di Indonesia terkenal tuh istilah pulkam atau pulang kampung. Gitu. Di tingkat internasional tuh Indonesia dikenal dengan istilah pulkam tuh. Jadi kalau Idul Fitri itu dunia menyoroti Indonesia tuh, mengamati Indonesia tuh. Kenapa? Katanya seru tuh kalau menjelang Idul Fitri di Indonesia tuh. Oh, berbondong-bondong tuh orang Indonesia pulang kampung gitu loh.
dengan berbagai cara, ada yang lewat darat, lewat laut, lewat udara gitu kan ya, seperti itu. Terus fenomenanya wah macam-macam deh, gitu loh. Kalau darat tuh seru tuh, lewat tolnya, terus ada macet di daerah tertentu gitu kan ya. Macetnya juga bukan macet 1 jam 2 jam, bisa beberapa jam gitu. Terus ada peristiwa alam gitu kan yang berefek kepada perjalanan mereka pulkam gitu kan, seperti itu. Wah, ceritanya seru kalau cerita pulkam itu ya, gitu. Itu. Kemudian yang tadi jarak dekat atau yang tinggalnya dekat, tapi bukan berarti nggak ada yang jauh. Nah, sekarang sudah mulai banyak tuh yang jauh gitu loh. Nah, biasanya sejalan dengan konsekuensinya gitu loh. Misalnya di Papua sana, nah nggak tahu tuh Pak Joni Kidang tuh yang paling tahu di sana. Di Papua sana ada perusahaan tambang emas namanya Freeport, ya gitu loh. Nah, jadi orang di Indonesia tuh yang dari Sumatera Utara tuh, dari Aceh gitu kan ya, dari ujung ke ujung tuh, ujung barat ke ujung timur, nggak apa-apa, saya perjalanan jauh nggak apa-apa. Karena di sana ada Freeport tambang emas. Kalau bisa bekerja di perusahaan Freeport tambang emas itu, aduh gajinya lumayan tuh katanya. Gitu, gajinya lumayan. Nah nanti begitu pulang, wah enak saya bisa memberi nafkah yang memadai bagi keluarga saya, gitu loh. Itu juga yang dialami oleh para TKW, ya kan? Mengapa mereka kok sampai mau pergi ke luar negeri, gitu ya, untuk bekerja walaupun secara kasar, sebagai pekerja kasar, gitu. Yang mereka pertimbangkan adalah nilai tukar mata uang, gitu loh. Ya, misalnya di Amerika, di Eropa tuh, nilai tukar mata uangnya, waduh tinggi banget kalau dirupiahkan tuh. $1 bisa 15.000, bisa. Kayak kemarin udah mulai turun tuh, 14.000 tuh, karena Jokowi divaksin, dolar turun jadi 14.000. Padahal $1. Di Indonesia dirupiahkan jadi 14.000 rupiah. Gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi para TKW, para pekerja Indonesia tuh nggak apa-apa deh saya bekerja, gitu loh. Dapat gaji, uangnya ditabung. Dapat gaji, uangnya ditabung. Beberapa waktu kemudian dia pulang ke Indonesia. Sampai Indonesia baru tuh uangnya dirupiahkan. Jadi orang kaya deh. Karena begitu dirupiahkan jumlahnya menjadi jumlah yang besar. Gitu. Nah itu salah satu pertimbangan kenapa mau menjadi migran, gitu loh. Ya, mau menjadi migran. Gitu, dan jauh-jauh gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau orang sudah di kota, udah di tempat yang memadai, ya biasanya nggak mau pindah ke daerah yang kurang gitu kan. Ya dia tetap aja gitu. Kalau orang kota udah tetap aja di kota. Gitu. Nah, tapi sekarang sudah mulai bergeser. Gak sedikit tuh para cendekiawan, orang-orang yang expert gitu ya, mereka lebih senang pilih di desa. Kenapa? Karena tinggal di desa tuh nyaman, alami gitu ya. Ada tumbuh-tumbuhan, tanaman gitu kan. Nah terus untuk apa dia? Padahal dia seorang expert gitu. Karena sekarang sudah terfasilitasi internet. Kayak sekarang kita bisa belajar online kan dari seluruh provinsi di Indonesia kan. Jadi nggak ketinggalan perkembangan kan gitu loh. Nah para expert juga bisa seperti itu. Tinggal di desa, dia bisa fresh, dia tetap kreatif, dan dia tetap bisa mengikuti perkembangan melalui internet. Gitu. Dia bisa berpendapat, dia bisa bikin tulisan, dan lain-lain gitu, melalui internet. Nah itu sekarang fenomena baru mulai muncul, seperti itu. Ya. Kemudian laki-laki dan perempuan lebih banyak laki-laki, lebih dulu, tapi sekarang berdasarkan data kemarin, perbedaannya udah mulai sedikit ya. Karena tadi ya sarana transportasi yang memadai, jadi para perempuan juga nggak takut gitu loh kalau pergi jauh-jauh. Itu kalau ada apa-apa cepat pulang bisa karena ada bandar, ada pesawat gitu kan ya. Dan
di setiap provinsi sudah ada bandara, kan gitu. Terus juga nanti kalian juga akan ngalami tuh sekarang perempuan udah masuk ke dunia kerja gitu loh. Contohnya kan di STIS kan perempuan nggak ada lagi diskriminasi, tapi kalau di tempat lain mungkin masih ada diskriminasi, tapi kalau di STIS atau BPS tidak ada diskriminasi, perempuan tetap eksis gitu loh. Gitu. Nah, nanti bakal tamat kuliah dan bakal berkarir. Nah, waktu berkarir akan mobile antar provinsi karena jenjang karir biasanya pindah antar tempat dari kota ke kota. Nah, itu yang membuat ternyata perempuan juga mobile. Seperti itu. Nah, itu dari Ravenstein yang bisa saya tambahkan. Kemudian yang berikutnya kelihatan Ruth? Apa? Jadi si Richmond itu membuat analisis kuadran dalam memahami migrasi. Jadi ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Garis horizontal dengan alasan sosial politik menuju ke kanan dengan alasan ekonomi. Gitu. Sedangkan secara vertikal dari atas mau melakukan migrasi dengan sukarela, sedangkan semakin ke bawah tidak dengan sukarela atau terpaksa melakukan mobilitas gitu loh. Nah, kita lihat ada 4 kuadran. Jadi kuadran di kanan atas itu menunjukkan mereka yang melakukan migrasi atau para migran yang melakukan migrasi dengan sukarela dan dengan alasan ekonomi. Tadi para pekerja-pekerja itu mereka sukarela, ya atas kemauan sendiri mereka untuk pergi ke tempat tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan upah yang lebih baik, gitu, dengan alasan ekonomi. Baik yang pekerja legal maupun pekerja yang ilegal, seperti itu, ya. Nah, sedangkan yang di kanan bawah, gitu, mereka terpaksa karena ada bencana alam, gitu kan. Nggak mau dong di tempat yang asalnya yang ada apa yang terjadi bencana, terus kehidupannya morat-marit gitu loh. Ya udah lebih baik pindah aja gitu. Saya ingin hidup yang lebih baik. Gitu. Nah, kemudian kalau yang di kiri bawah, gitu ya, mereka terpaksa melakukan perpindahan karena alasan sosial politik. Di Timur Tengah misalnya, yang selalu perang, artinya mereka merasa nggak nyaman, nggak aman tinggal di negaranya. Akhirnya mereka berbondong-bondong mengungsi, gitu. Jadi nggak sedikit tuh pengungsi ya, yang di Eropa maupun pengungsi yang Rohingya tuh di Aceh tuh ya, gitu. Karena di daerahnya terjadi masalah. Sedangkan karena alasan sosial atau alasan politik, mereka sukarela melakukan migrasi ya kayak spy, mata-mata atau teroris gitu. Seperti itu menurut Richmond. Ya, nanti kalian dalami lagi bersama teman kalian. Kemudian dari migrasi yang dilakukan oleh penduduk, ada yang disebut dengan istilah ngelaju, ada yang disebut dengan istilah sirkulasi. Ngelaju atau ulang-alik gitu ya, ngelaju atau ulang-alik itu melakukan perpindahan dengan melewati batas administrasi dan pulang pergi di hari yang sama. Nah, di Indonesia tuh ada banyak, terutama di Jakarta. Di Jakarta tuh banyak sekali pelaku ulang-alik atau ngelaju ini. Istilahnya dikenal dengan istilah Jabodetabek gitu loh. Nah, kalau kalian perhatikan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu nggak sedikit orang yang
melakukan pulang pergi Jakarta Bogor, Jakarta Depok, Jakarta Bekasi, Jakarta Tangerang, atau Depok Bogor, Bogor Bekasi, Tangerang Bogor, Tangerang Bekasi gitu loh. Pulang pergi dalam satu hari yang sama. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk sekolah, untuk kuliah. Oh gitu ya, banyak ya. Pegawai BPS tuh nggak sedikit yang tinggal di Bogor kerjanya di BPS. Pergi pagi, bangun pagi gitu ya, pergi ke kantor, bekerja di BPS, sampai sore pulang lagi ke Bogor. Demikian juga yang di Depok, yang di Tangerang, yang di Bekasi. Loh kok bisa melakukan mobilitas antar provinsi loh, bukan antar kota lagi, antar provinsi loh. Bogor tuh Jawa Barat, Depok Jawa Barat, Bekasi Jawa Barat, Tangerang Banten. Udah antar provinsi. Karena terfasilitasi sarana transportasi yang memadai. Apa? Komuter. Kereta api listrik. Gitu. Di sini siapa yang tinggal di Jakarta? Tingkat 1S3. Siapa tuh? Erza. Erza, pernah naik komuter? Tidak. Oh, nggak pernah. Lo kamu tinggal di mana Jakarta? Jaksel, Jakbar. Enggak, di mana tinggal sekarang? Di Kebonjeruk. Oh, Kebun Dekat Jeruk. Kebayoran Lama juga. Terus sekolahnya? Nggak terkenal, SMA, Pak. SMA kemarin sekolahnya? Saya di swasta, Pak. Pondok Enggak, di pesantren. mana tempatnya? Pondok pesantren di Jakarta Barat. Dekat Jaksel. Bintaro. Naik. Oh, berarti di asrama ya? Enggak, saya pulang pergi naik motor. Oh, belum pergi naik motor. Oh iya, nggak ngerasain komuter. Tapi pernah naik kereta dari Jakarta main-main sama teman ke Bogor gitu? Pernah kalau naik kereta, Pak. Hah? Pernah kalau naik kereta sering. Komuter? Iya. Nah, kalau Tuh, naik kereta pernah ya? kalau komuter paling malas kalau orang yang pulang pergi ke Tangsel, Tangerang. Itu macet banget. Arahnya udah tahu kayak penuh di sini gitu. Kerja Orangnya harian. banyak, Iya, penumpangnya udah banyak. tahu jalannya tuh lewat sini nanti sore penuh di sini. Orangnya banyak gitu. Jadi Iya. kalau di kereta tuh sampai sesek-sesek gitu ya? Jalan motor juga kayak gitu, Pak. Oh, jalan motor juga seperti itu. Iya, misalkan ke arah kalau UIN, ke arah Bogor, Bapak juga penuh juga kalau sore. Itu. Dari Nah, kalau di komuter tuh sesek-sesek itu. Gitu loh. Kalau ada yang kendaraannya kayak si Erja ini naik kendaraan gitu loh, kendaraan sendiri. Gitu. Jadi sudah terfasilitasi. Jadi kalau selain kereta tadi bis juga ada, terus akses jalan raya juga ada gitu loh. Jadi orang yang melaju, orang alik antar provinsi, antar kabupaten sudah banyak. Gak sedikit lagi, udah banyak. Gitu. Itu ya, nanti teman-teman yang berkaitan dengan kota-kota itu tolong diskusikan itu ya. Kemudian yang kuliah tadi ya, yang kerja banyak seperti itu, yang kuliah juga gitu. Rumahnya di Jakarta, kuliahnya di Bogor, di IPB misalnya, atau di Tangerang, di Bekasi gitu kan. Yang sekolah juga begitu, anak-anak sekolah juga banyak yang antar wilayah itu, rumahnya di Bekasi, sekolahnya di Jakarta. Itu si Erja aja udah antar kota tuh. Gitu kan. Kota Madia kan, Jaksel ke Jakbar gitu kan, itu beda tuh. Provinsinya Jakarta kan, di dalamnya kota Madia kan, kota gitu ya. Betul. Nah, ternyata mobilitas seperti ini juga berkembang di Indonesia, tidak hanya di Jabodetabek sekarang. Di Sumatera Utara juga mulai itu. Nah, itu tolong perhatikan tuh ada istilahnya Mebidang. Medan, Binjai, Deli Serdang. Itu mobilitasnya juga mulai tinggi tuh. Pulang pergi Medan, Binjai, Deli Serdang. Ya ada yang bekerja, kuliah, atau sekolah gitu. Di Denpasar, siapa di sini orang Bali ini? Ada orang Bali di sini? Ada. Siapa? Di Gede. Gede. Mana sih Gede? Ya Pak, saya Pak.
namanya gede, suaranya juga gede. Ya Pak, siapa? Oh. Suaranya gede, ngebas lagi. Wah enak nih kalau diajak ngeband nih, gitu kan. Gede tinggal di mana deh? Di Denpasar, Pak. Oh di Denpasar, gitu. Nah kebetulan di Denpasar, gede di Denpasar tuh ada istilah Sarbagita deh. Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Itu mobilitasnya tinggi tuh. Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, mobilitas tinggi. Apalagi sana daerah wisata ya. Waduh, mobilitas turis saja tinggi. Ini pandemi COVID-19 aja nih, Bali katanya sepi. Gitu kan. Gitu. Ya, nanti tolong didiskusikan gede sama teman-temannya ya. Gitu. Terus yang di Jawa Timur, siapa nih yang di Jawa Timur nih, orang-orang Jawa Timur? Ada istilah gerbang Kertosusila. Gerbang Kertosusila. Gresik, Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Nah itu. Gerbang Kertosusila. Siapa sih nih yang orang Jawa Timur? Saya, Pak. Siapa? Faiz. Faiz. Di mana? Di kota mana kamu? Di Gresik, Pak. Oh, Gresik. Ya tadi masuk tuh gerbang Kertosusila. Gresik. Iya, masuk, Pak. Gresik, Bangkalan. Bangkalan tuh padahal Madura ya. Tapi mobilitasnya tinggi tuh. Gresik, Bangkalan, Mojokerto. Mojokerto baik kota maupun kabupaten. Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Oh tadi yang apa Sarbagita tuh ada Niwayan ini ya. Niwayan nanti didiskusikan sama teman-temannya ya. Wayan. Mana sih Wayan? Siapa? Iya. Oh gitu. Seperti itu ya. Nah terus ada lagi nih apa yang di apa di Makassar. Makassar apa ya namanya? Mamimoto ya. Makassar tuh. Itu ada Makassar, Maros. Siapa di sini orang Makassar? Siapa ya? Ada nggak ya? Orang Sulawesi? Zah, ada nggak temanmu di Sulawesi? Orang Sulawesi? Kayaknya nggak ada, Pak, Sulawesi. Oh, nggak ada yang Sulawesi ya? Saya, Pak. Oh. Tapi Sulawesi. Oh, asalnya. Bang Joni kayaknya, Pak. Orang Joni? Oh, ada istilah ini, John. Mami Nasata. Makassar, Maros, Goa, Takalar. Tahu, John? Kota-kota itu. Tidak tahu juga. Sudah lama tinggalkan Sulawesi, Pak. Oh, Makassar, Maros, Goa, Takalar. Nah, itu. Itu juga mobilitasnya tinggi tuh, John. Gitu. Itu, ya. Untuk yang ngelaju atau ulang-alik. Nah, berikutnya sirkulasi atau musiman. Nah, di Jakarta banyak nih. Ya, 2 bulan atau 3 bulan setelah bekerja di Jakarta, mereka baru pulang kampung. Misalnya apa? Ini mereka yang kerja konstruksi, tukang-tukang bangunan tuh. Di Jakarta kan ada aja yang dibangun tuh kan ya. Bangun gedung, bangun jalan, atau rumah-rumah gitu kan. Nah mereka tinggalnya di bedeng. Gitu loh. Bekerja 1 bulan, 2 bulan, uang upahnya disimpan gitu kan. Terus setelah itu mudik, pulang gitu. Bawa upah gajinya, kasih istri untuk kehidupan keluarga. Istirahat 3 hari seminggu, balik lagi ke Jakarta, kerja lagi, begitu. Yang tukang-tukang warung juga gitu, warteg, nah, warteg begitu juga tuh warteg, pekerja-pekerja warteg tuh. Ya. Setelah 2 bulan, 3 bulan, baru mereka pulang kampung, bawa uang gajinya, kasih istri, anak-anak, gitu kan. Istirahat 3 hari seminggu, balik lagi ke Jakarta. Musiman. Tukang-tukang air di Tanjung Priok, nah di sini Serina tahu tuh, kalau tinggal di Priok tuh perlu air tuh. Jadi ada orang jualan air pakai gerobak ya, didorong-dorong ya Nis ya.
gitu loh. Di Priok ada tuh jualan air karena di sana airnya payau di Priok. Jadi air bersih itu berharga di Priok. Sampai ada orang pakai gerobak, pakai jerigen tuh ya, menjual itu mengantar ke rumah-rumah gitu loh. Jadi mereka bekerja 2 bulan 3 bulan, gajinya dikumpulin, pulang kampung. Itu. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai teori migrasi. Silakan nanti didiskusikan sama teman-teman sekelompoknya. Ya, saya ingatkan lagi poin pertama, buat ringkasan resume, kemudian upload secara individu yang menunjukkan bahwa kalian hadir dalam sesi virtual kali ini. Kemudian yang poin 2, bagaimana menerapkan teori-teori tadi di provinsi yang merupakan lokus penelitian kelompoknya masing-masing. Gitu loh. Dari teori-teori tadi mana yang cenderung ada di sana. Gitu loh, ya. Oke.